Halo, apa kabar? Jadi aku baru aja nonton sebuah series dari Korea yang judulnya adalah The Frog. Ini series buatku pribadi agak aneh, dan kenapa aneh nanti akan aku bahas. Tapi sebelum itu, buat yang belum nonton, cerita dari series ini itu sebenarnya ada dua cerita. Cerita yang pertama itu isinya adalah tentang karakter bapak-bapak yang namanya adalah Yongha, diperankan oleh Kim Yoon Suk, yang dia itu memiliki sebuah rumah di desa dan sekaligus mungkin di daerah hutan gitu ya, karena rumahnya itu dikelilingi oleh banyak sekali pohon, dan rumahnya itu dijadikan penginapan, sehingga banyak sekali orang yang datang, karena rumahnya juga bagus dan fasilitasnya juga oke gitu kan. Sampai suatu ketika, ada seorang perempuan yang aneh dan misterius yang datang ke rumah tersebut, yang karakter perempuan aneh ini diperankan oleh Go Min-si. Jadi itu adalah cerita yang pertama, dan mungkin harus diingat bahwa secara keseluruhan seriesnya, cerita yang pertama ini merupakan fokus utamanya, walaupun bukan berarti cerita yang kedua jadi gak penting, karena bagaimanapun akan ada beberapa aspek dan bagian dari cerita yang kedua itu yang akan nyambung dengan cerita yang pertama, dan akan memperkuat karakteristik dari beberapa karakternya. Tapi emang cerita yang utama adalah yang pertama. Tapi cerita yang kedua itu intinya adalah masih sama-sama tentang bapak-bapak dan masih sama-sama tentang penginapan. Cuman bedanya penginapan yang dimiliki oleh karakter Sang Jun yang diperankan oleh Yoon Kye Sang adalah penginapan yang jenisnya motel dan dekat dengan sebuah danau. Tapi sisanya bisa dibilang sama-sama lumayan banyak dikunjungi oleh banyak orang. Dan sama-sama pada akhirnya akan ada seseorang yang datang, kemudian terjadi sesuatu yang akan berpengaruh dengan nama baik dari penginapan tersebut. Dan untuk sisa ceritanya, silakan kamu nonton sendiri, karena tentu yang menarik dari jenis seri seperti ini itu adalah dari sisi ceritanya itu sendiri, dari bagaimana kita mulai mengenali para karakternya, dari bagaimana kita mulai melihat apa yang mungkin akan terjadi, sampai pada akhirnya kita mulai tahu dan mulai terungkap apa aja yang memang terjadi di ceritanya. Itu yang menarik, dan aku rasa seriesnya juga memang didesain seperti itu ya. Terlihat dengan bagaimana dari episode 1 sampai episode 4 itu benar-benar digunakan untuk memberi latar belakang karakternya, memberi latar belakang akan bagaimana semuanya itu terjadi dari awal, dan bahkan mungkin juga menanamkan hal-hal yang nantinya juga mungkin akan bisa kita tarik ketika kita sudah berada dan nonton di episode setengah terakhir gitu, jadi episode 5 sampai episode 8. Jadi secara penceritaan sih detail banget ya. Nah, tapi ini adalah hal aneh yang pertama, yaitu bahwa dengan seberapa panjang penggambaran latar belakangnya dan seberapa detail ceritanya dari awal, aku merasa kalau karakterisasi dari para tokohnya itu terasa agak terlalu sederhana. Kita bisa ngelihat dari semua karakternya itu memiliki cuman satu sifat yang paling dominan yang mereka gunakan sebagai dasar dari pengambilan keputusan mereka. Dan itu pun nggak semua karakter memiliki satu sifat dominan tersebut. Ada karakter-karakter yang cuman muncul karena harus muncul aja sebagai penggerak dari plot doang. Jadi ya nggak terlalu punya kedalaman secara karakterisasinya. Dan buatku pribadi terbukti dengan setelah aku selesai nonton seriesnya, aku nggak ada yang inget sama karakternya sama sekali. Ya tentu terkecuali mungkin karakter utamanya, atau mungkin karakter-karakter yang punya screen time atau dialog yang lumayan banyak. Itu mungkin masih inget, walaupun ya nggak semuanya aku inget namanya itu siapa. Tapi ya mungkin dari 100% karakter yang muncul di series ini, 80%-nya aku udah nggak inget sama mukanya, apalagi namanya gitu kan. Dan bahkan untuk karakter-karakter yang tadi aku bilang punya satu sifat dominan yang mereka gunakan sebagai dasar dari pengambilan keputusan-keputusan mereka. Keputusan-keputusan mereka itu pun aku rasa sangat aneh. Di sepanjang series aku selalu mempertanyakan keputusan karakternya, dan aku cukup yakin ketika kamu nonton seriesnya pun, kamu juga pasti akan merasakan hal yang sama sepertiku. Kamu pasti akan mempertanyakan kenapa karakter ini melakukan hal itu, dan kenapa karakter itu melakukan hal ini. Dan udah menjadi masalah ketika kita sebagai penonton ngelihat sebuah film atau series, kemudian kita nggak bisa mengerti isi kepala dari para karakternya. Kalaupun kita bisa ngerti kenapa dia melakukan hal tersebut, masih banyak banget
keputusan-keputusan lain yang jauh lebih baik yang bisa diambil dalam keadaan tersebut. Jadi ya nggak terlalu membantu juga lah. Dan ditambah lagi dengan 4 episode awal yang seriesnya itu panjang banget dalam menceritakan latar belakang ceritanya ya. Jadinya fasenya itu kerasa lamban banget. Dan sejujurnya aku udah berkali-kali ngerasa bosen. Satu-satunya alasan kenapa aku masih ngelanjutin nonton itu adalah karena aku penasaran dengan bagaimana ceritanya itu akan berakhir. Jadi lebih kepada premis ceritanya yang emang udah menarik. Tapi kalau ngomongin fasenya doang sih, aku nggak tahan ya. Dan emang kepanjangan aja menurutku. Harusnya itu nggak usah 4 episode. Dan sepertinya 2 episode udah cukup untuk menggambarkan latar belakang yang ingin diperlihatkan. Jadi lebih kepada eksekusi ceritanya yang terlalu panjang aja gitu. Tapi untungnya di episode 5 udah jauh lebih baik. Karena kebetulan episode 5 itu juga adalah episode yang mulai mengungkap apa yang sebenarnya itu terjadi. Dan juga mulai memperlihatkan arah kemana ceritanya itu akan berakhir. Jadi jauh lebih menyenangkan. Di luar bahwa episode 8 berakhir dengan ceritanya itu berakhir dengan menurutku sih nggak terlalu memuaskan. Tapi dari episode 5 sampai episode 8 itu aku sangat menikmati lah proses pengungkapan dari ceritanya. Dan sekalian ngomongin bagus-bagusnya ya. Dari segi acting, aku sih suka banget sama semua pemerannya. Menurutku semuanya itu memerankan perannya masing-masing dengan sangat baik. Mereka menggambarkan semaksimal mungkin bagaimana karakternya itu harus terlihat. Tentu dengan kepenulisan karakter yang mungkin nggak terlalu oke, tapi pemerannya sih melakukan semaksimal mungkin menurutku. Apalagi dengan karakter-karakter utamanya, menurutku sih mereka bagus, terutama untuk Go Min-si yang memerankan karakter perempuan yang aneh itu. Bagaimana dia memperlihatkan seberapa aneh, janggal, dan gilanya ini karakter perempuan ya. Itu menurutku keren banget. Terus latar tempatnya juga cantik. Banyak bagian yang indah, kemudian pengambilan gambar serta shotnya juga banyak yang menarik. Terus musik juga di beberapa momen dan bagian pas aja gitu sama adegannya. Tapi dari semuanya itu memang premis sih yang paling menarik. Dari awal juga udah bikin penasaran. Apalagi juga adanya pesan moral bahwa apa yang orang lakukan, entah itu kita sebagai orangnya ataupun orang lain yang melakukan, itu dapat berdampak kepada orang lain, kepada psikisnya, mental, fisik, ekonomi, ataupun kehidupannya secara umum, bahkan di level yang cukup ekstrim. Itu adalah pesan moral yang menurutku lumayan menarik, dengan sudut pandang yang berbeda juga, gitu kan. Tapi ya, lagi-lagi eksekusi secara keseluruhan masih kurang. Kepenulisan karakternya juga terlalu sederhana. Episode 1 sampai episode 4 yang kepanjangan, kemudian fasenya juga bikin boring. Walaupun untungnya di episode 5 sampai episode terakhir, yaitu episode 8, udah jauh lebih menarik dan jauh lebih menyenangkan. Jadi ya silakan tonton seriesnya, kalau misalnya kamu tertarik. Judulnya adalah The Frog, ada di Netflix. Dan pasti kamu akan punya pendapat sendiri. Jadi terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa.